warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat. Salam istiqomah. Tidak ada ucap paling mantap, kata-kata paling bahagia, kalimat paling hormat. Hanya untayan kata-kata rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita semua nikmat iman Islam dan nikmat sehat. Walaupun ada corona, tapi kita masih bersyukur kepada Allah masih diberikan kenikmatan sehat. Ibu jangan lupa kita harus bersyukur kepada corona. Kok serius? Harus bersyukur kepada corona, tahu nggak? Betul nggak? Di balik musibah itu ada hikmah. Apa yang disampaikan oleh guru kita, cuman Umi ini adalah salah satu murid yang culamung, teradab dan seterusnya. Swear kewer-kewer. Baru detik ini Umi itu bisa berjabatkan tangan sama guru kita, Masya Allah. Ustaz hatur nuhun, punten bisa menekuke. Mungkin melihat postingan nama ayat di mana-mana. Sabab kita mah keresek di jinjing. Jadi kita berangkat sorangan air majingjing. Nah, ada silaturahmi kepada guru yang memberikan ilmu yang begitu banyak kepada kita. Culangung, tak tahu diri, berdegong kasih komitmennya. Mudah-mudahan dah Ustaz mah sabarnya. Mudah-mudahan hapunten samudaya tina kalepatan Umi sadayana. Amin. Walaupun lebaran telah berlalu, jadi 2 kali lebaran. Ini mengucapkan minal aidin, mohon maaf lahir batin, lebaran Idul Fitri plus Idul Adha. Kita bersyukur kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini kita belum kondusif, belum apa-apa. Mudah-mudahan dengan adanya corona kita banyak hikmahnya. Katanya corona itu kan datangnya dari Cina. Leres tuh Bu? Ya. Sebenarnya kita itu sudah punya penangkalnya dari Cina dan kita juga bisa bahasa Cina. Ya. Jadi penangkal corona yang dari Cina buat kita itu obatnya tong ciling cincang. Ngejedong di imah, betul? Betul. Tong ciling cincang, cicing di imah. Banyak hikmahnya. Sekarang Umi mau tanya, selama corona sudah berapa puluh kali khatam Al-Quran? Ayo jawab. Jawaban. Kan cicing wahedi mah tong ciling cincang. Ibu-ibu alhamdulillah. Ya
kita banyak hikmah. Mungkin yang masih punya bebek, tahu bebek? Bisa makan bersama berjamaah, bisa banyak kumpul di rumah selama-lamanya. Alhamdulillah. Yang tadinya sebelum ada corona jarang ketemu dengan suami, jarang ketemu termasuk juga umi dengan anak, dengan cucu. Gara-gara corona kita DRS di rumah saja. Alhamdulillah, kita tidak ada saling menyalahkan. Segala sesuatu itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asabaka illa biidznillah. Apa saja yang datang kepadamu, baik musibah, kesenangan, kebaikan, kesengsaraan, itu semuanya sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Corona tidak akan selamanya ada corona, betul? Kita doakan, tadi udah membaca sholawat nariyah dengan guru kita yang mulia. Insya Allah doa adalah penangkal dari musibah, doa adalah senjatanya orang muslim, doa adalah penolak dari balai. Yakin? Yakin? Doa kita dikabul, yakin? Sudah ketemu sama coronanya? Seperti apa warnanya? Seperti apa rasanya? Tidak ada. Buat kita sehat insya Allah. Kepada saudara-saudara kita yang mungkin terjangkit virus, kita doakan. Yang sudah meninggal mudah-mudahan husnul khotimah, yang masih sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan, ketabahan, kesabaran. Tidak akan selamanya. Penderitaan pasti akan ada akhirnya, kesenangan pasti akan ada akhirnya. Tidak punya uang pasti isukan menang duit. Alhamdulillah bumi hari ini rezekinya banyak, amin. Mudah-mudahan rezekinya bertambah dari Allah, badannya sehat, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dijauhkan daripada balai fitnah dunia dan akhirat. Tidak ada yang selamanya, Ibu. Kan selalu nyanyi, kayak nyanyi kan, sedih sementara, betul? Bahagia sementara, sakit sementara, sehat pun sementara, betul? Kaya miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Akhirat mah selama-lamanya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu adalah kekal abadi selama-lamanya. Mudah-mudahan dengan musibahnya kemarin banyak hikmah buat kita. Umi selalu mengajarkan, mengajak supaya Umi diberikan kesehatan, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan petunjuk, diberikan kemampuan, kekuatan untuk selalu membaca Al-Quran one day one juz. Sudah puasa 3 juz, bukan 3 juz, 3 kali khatam. Kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 1 bulan, 1 juz, 1 khataman, berarti sudah 5 kali khatam. Alhamdulillah Umi itu. No aya gara-gara coronanya ke remote. Terus berita dicatat, yang sakit, yang terjangkit, yang meninggal, yang ini, no aya remote ke karapak jeung ramo. Jangan sampai seperti itu. Kita doakan insya Allah, karena Allah telah berfirman yang tadi Umi bacakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana fa'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu suka dipakai wirid oleh kita yang di dalam Majmu' Syarif terangkum di dalam wirid yang disebut ayat berapa? Ayat apa? Ayat 7. Ada ayat 15, ada ayat 7, ada ayat 5. Itu buat penangkal atau juga hiji. Katakanlah setiap apa yang menimpa dirimu itu ilama, semuanya sudah dicatat.
tulisannya di Lauhil Mahfuz, tidak akan pernah ketukar. Maaf. Malaikat Ajrail mau nukerkeun nyawa batur. Betul? Betul nggak? Gara-gara musim corona kuduna neng ada sehat, Umi sehat misalkan. Ayeuna corona Umi we heula ti geula corona teh. Tidak, Ibu. Semuanya itu akan mendapatkan jatah masing-masing sesuai dengan program Allah yang disebut takdir umri. Betul. Ada takdir sabikun, ada takdir umri, ada takdir sanawi, ada takdir yaumi. Itu menurut keterangan Ibu sudah lupa pelajarannya, itu sudah ada di As-Sufah. Ya Bu ya. Itu takdir sabikun 80.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah punya planning. Yang kedua takdir umri, ketentuan ketika ruh ditiupkan, wa nufikhu fir ruh, ketika Allah meniupkan ruhnya ke dalam janin yang ada di dalam perut seorang ibu, ditentukan 4 ketentuan Allah Subhanahu. Tidak bisa diprediksikan, walaupun itu profesor, doktor, insinyur yang sekolahnya di turun Amerika, yang bisa mendeteksi bayi yang ada di dalam perut, detak jantungnya sekian, panjangnya sekian, bobot beratnya sekian, kelaminnya ini, kalau tidak laki-laki perempuan, itu bisa dideteksi dengan kamera 4 dimensi. Hebatnya ilmu pengetahuan kedokteran yang begitu canggih, tapi beliau dokter tidak bisa mendeteksi takdir umri yang Allah tentukan. Yang pertama, berapa umurnya ketika bayi itu lahir ke alam ini? Ayah terang. Yang kedua, jodoh. Siapa jodohnya? Nggak ada yang bisa menentukan. Ada orang yang sudah 2 kali nikahnya, ada yang sudah 1 kali nikahnya, ada yang sampai sudah 30 kali nikahnya, ada yang 100 kali. Ayah nuncan. Tidak bisa diprediksi jodoh. Yang ketiga, rezekinya, kaya atau kisminnya. Karena ini takdir yang tidak bisa diraba, tidak menjadi takdir tanpa ikhtiar. Coba lamun Umi teh ka Al-Ghazali mau nyumbang dia. Cicing am gawe ka Al-Ghazali jam 10 sasalaman hungkul jeung ustaz. Rezeki lewat. Tidak ada yang ngaros. Oke, berangkat akhirnya ente ditungguan dia benar rezeki. Tidak ada yang bisa mendeteksi seperti itu. Betul Ibu? Ada orang yang berusaha jungkir balik, benghar-benghar. Ada orang yang cuma duduk, wirid. Pesantrennya anak Umi, anak di luar kandungan, budak. Umurnya sama dengan anak Umi yang nomor 5. Pesantren di Ciomas. Jadi Ustadz punya pesantren, jadi kiai. Ibu tiup sabarnya dari pesantren, duduk doang itu. Mobilnya di kos papais dibungkusan. Kos papais, swear, kewek. Lalu Umi di bejaan, oh di kota Bogor, benar gitu pas satu jalur kasal benda pesantren. Masih muda, baru 30 berapa, belum sampai 40 tahun. Kan dia awalnya tidak punya ibu, tidak punya ayah, ibu sama kakak ipar, pesantren di daerah sana. Kalau tuh Umi kesini pulang teh, menihok cai, Umi bolok sabaringan cai. Allah Akbar, anjak dijadikan dengan anak kurang cek teh. Coba menjadi anak kurang buka mobil Mercy, anu item mahal teh, anu aparat. Mau nih ya, kita sopan. Ona aparat, buahin. Harga anak merenya sama ember buat. Tidak bisa diprediksikan, namun cina bisa diprediksikan. Tapi tak kabengan, kita mudah dijadikan kami dikawinkan jangan
Betul? Ternyata sekarang kita melihat okcai kurang merokok sabari kaca itu rezeki. Selamat dan celaka pun seseorang tidak bisa diprediksikan oleh ilmu pengetahuan manusia. Ketentuan ada pada Allah Subhanahu. Illa ma kataballahu lana wa maulana. Dia adalah Allah, pelindung kita, Tuhan kita, tempat kita memohon, tempat kita memohon ampun, tempat kita memohon kesehatan, tempat kita memohon rezeki, tempat kita memohon keselamatan. Maulana fa'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka bertawakallah kepada orang, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segala urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang sudah mengatur kehidupan kita. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, nahnu narzuquhum wa iyyahu ta'budun. Kami yang mengatur rezeki, ente sujud ke anak, cek orang Arab empang mah. Ente sujudnya ke anak mengatur rezeki. Cuman kita karena keyakinannya kadangkala bertambah, kadangkala kalau sudah terjadi ke arah sadar, oh Allah menggeningan kawasannya, Allah menggening banget, tiba ada tau ya Allah mah bagus. Kamana wae. Sebelum kita meminta, Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Betul? Kita minta hidung ngeliana dihandap apa di luhur? Kita minta hidung pesek atau mancung? Hayang nama mancung ngebloksa. Dari mana sisi pasir kuda kan bemo baheula lewat baik kagak bemo besar bemo. Kita belum syukur kepada hidung, ya Allah ya Rabb. Terima kasih Engkau telah memberikan hidung walaupun pesek tapi liang dari handap. Kumaha mancung pas minantu kumikir pan tapi liang dari luhur. Musim hujan pasti dokter THT pinuh karena sinus. Kita tidak meminta bibir seperti ini. Kumaha lamun bibir kurang Allah diciptakan seperti pantok. Kita kamu anak minum kakak 2 sendok terus berpetan kebelah dia aura-aura. Jangan mensyukuri yang jauh-jauh yang ada pada tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ayo kita geliti, ayo kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Allah, Engkau telah memberikan segala-galanya kepada kami, tapi kami selalu hilaf, selalu lalai, selalu sedikit mensyukurinya kepadamu ya Allah. Kami semuanya diberikan fasilitas tanpa imbalanmu ya Allah. Engkau tidak meminta imbalan dari kami, tapi kami sebagai hamba yang banyak dosa, banyak kekurangan, banyak kehilapan, diberikan kesehatan, kesehatannya dipakai kepentingan kita. Ngaji nama 2 menit dia ngejalan karena kacamata. Duduk wirid subhanallah 33 kali saja sudah harus melonjor kaki nyalakan karena syukur Allah Gusti nya terkenal aku sampean teh. Tak pagawean ngarak belajar Al-Quran nyalakan karena kacamata. Ini maaf ya Bu, ini kacamata saya, ini kayaknya ini kacamata. Cek kacamata teh ngomong, bukan kacamata ente yang belum bisa bacanya. Laras Ibu? Tapi bagi Allah tidak ada masa terlambat untuk kita memperbaiki diri, untuk kita bermuhasabah, introspeksi diri. Sejauh mana kita perbuatan kita dosanya, sebanyak apa perbuatan kita untuk beribadah kepada Allah. Itu nunggu sorangan. Laras Ibu? Tidak ada yang sempurna manusia. Alhamdulillah, karena kita hamba Allah yang diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan iman, kita diingatkan dengan majlis taklim dari guru-guru kita. Ya mudah-mudahan ilmunya membawa barokah buat kita. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu jamaah rahimahumullah, kita kembali lagi kepada musibah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah. Cuman kita harus berusaha, harus berikhtiar. Betul Ibu? Kita ikutin pelaturan pula sok ngalawan.
ulah sok sombong-sombong. Ikutin aja karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ati'ullaha wa ati'ur rasuli wa ulil amri minkum. Itu firman Allah Subhanahu. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada para pemimpin dunia. Selama para pemimpin tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, ikutin aturan. Kenapa harus melawan? Cuman ibu-ibu karena kita biasa ende ala Nokia, ala Ampratia, rasanya 3 bulan terasa terkurung. Ibu enakan sekarang musim corona atau enakan musim biasa? Ibu, sebenarnya musim corona dan musim biasa tergantung kita yang mendapatkan fasilitas dari Allah, dipergunakannya untuk apa itu tergantung kembali kepada diri kita. Gunakan musim biasa Umi, sebenarnya kalau kita ambil yang negatifnya, musim biasa lebih banyak adog-adogan dibanding ibadah. Ayo ngaku, ayo posting dia pagi hari sana di dia, subhanallah di dia, subhanallah di dia. Kan gara-gara corona terbuka duit tong cincang begitu di leres ibu. Sebenarnya Allah memberikan fasilitas tidak akan dikembalikan lagi kepada Allah, baik dan tidaknya hamba bukan untuk sang pencipta tetapi kembali kepada diri kita. Betul. Corona alhamdulillah. Ya pada saat jamaah neng menjadi tua amat, Umi jadi di rumah wae. Suami di rumah wae aku. Geus dahar sare dahar sare dahar. Adoin berarti doin tapi nanya adoreng ado sare. Alhamdulillah. Dan kita berdoa semua dengan wasilah sholawat Maria. Mudah-mudahan anak-anak kita seperti sedia kala kondusif sekolah itu ada baik dan ada tidak baiknya. Karena online itu ada manfaatnya atau ada tidak manfaatnya. Ada baiknya anak ada yang di rumah, ada yang tidak baiknya. Anak-anak karena sekolahnya online jadi abrak-abrakan wae. Tergantung mempergunakan waktu dan fasilitas yang diberikan oleh keadaan kita. Yang keduanya, kita mudah-mudahan kita doakan para guru-guru, ustadz, asatidzah yang mungkin di luar sana ada guru-guru kita yang sedang dicoba oleh dengan penyakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, disehatkan. Terutama Al-Ghazali kita doakan ya Bu ya. Karena yang punya sabar siapa Bu? Yang punya sabar siapa? Allah. Asmaul Husna As-Sadiq yang punya sabar Allah. Yang punya kuat siapa? Yang Rahman siapa? Yang Rahim siapa? Al-Qawiyyu siapa? Allah. Minta kepada Allah, doakanlah Al-Ghazali majlis kita yang barokah ini supaya guru kita diberikan kesehatan dan kekuatan dan sabar. Intinya sehat, kuat, sabar. Insya Allah Ustaz Toto bisa berkarya, Ustaz Toto bisa menyampaikan ilmu. Yang penting sehat, kuat, sabar. Amin. Karena menghadapi ini itu tantangannya berat. Ada majlis-majlis Umi, maaf, ini mah cerita curhat. Bulan Rajab kita 25 panggung leunia. Amplop haliber. 25 panggung undangan Isra Mi'raj, 1 panggung pun tidak ada yang didatangi. Masuk ke sini katanya. Ya termasuklah di sini masuk seperti di BNR, Masjid Seni Sionim 115. Kemudian ada villa-villa yang ada acara-acara perkumpulan keluarga. Pokoknya di total ada kalender ke 25 gede nama. Masya Allah. Kapur. Amplop halal berting menewak sahabat apa ini. BC biasanya budak teh bulan Rajab teh segi opat ka ruangan ada BC kumpul di dahareuna. Leungit Bu. Masya Allah, kabar Allah sampai itulah ketentuan Allah. Sempat sedih
puasa 2 hari. Jadi Umi teh, ya Allah ya Rabbi Gusti. Ieu kumaha? Puasa teh biasanya Bu, puasa kita punya segala-galanya Bu. Banyak karena kita tidak punya besek. Kebuka amplop. Biasanya sebelum Ramadan kita incu 15-nya cek balik kaos, tiung atau baju, celana hungkul saling sayidi kebagian ini mah sampai hari haknya Idul Fitri ada yang nge-WA ke Umi. Kok si Umi gimana berrelaksi miliknya kebaginya WA, karena memang kita sholat di perumahan anak saya. Kebetulan anak saya dekan Umi di sini masjidnya dibuka, tarawih juga dibuka, Jumat juga tidak pernah ditutup sekalipun. Alhamdulillah. Jadi ngiling ke sana warga setempat ya berkata seperti itu. Si Umi pulang coba bagi biasanya diblongkeun pangto sasalaman warga satu RW teh bukan abul kupayung butut, tapi karena rezeki dari jamaah diterima oleh Umi, sama Umi salurkan kembali untuk mereka-mereka jadi ganjaran anak ngocor kan maparina. Amin ya rabbal alamin. Jadi rezeki nage dilolong untuk bisa memberi seperti tahun-tahun yang lalu. Alhamdulillah Ibu, sampailah selesai dan rezeki mah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, doa kita buat kita semua. Tadi nggak doakan guru-guru, doain yayasan, para asatid dan asatidzah, kita sudah doakan, dan doa yang terakhir kita membaca Al-Quran untuk kita semua yang hadir di sini, khususnya umumnya yang belum tahu kata Ustaz walaupun mendadak ini tidak diumumkan, tapi jamaahnya alhamdulillah banyak. Mudah-mudahan Umi selalu menghimbau kepada mama-mama, kepada orang tua, bunda-bunda yang cantik-cantik, yang soleha-soleha, yang bager-bager. Hiji yang Umi selalu ajarkan, Umi selalu menghimbau, dan doanya buat Umi, mudah-mudahan kita selalu istiqomah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-istiqamatu khairum minad dunya wa ma fiha. Atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istiqomah itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Amin. Amin. Ibu tidak bisa 1 juz 10 ayat. Jadi Umi minta doa, bukan aku kepada putut. Jadi Umi ini Quran udah dipakai obat. Jadi kalau subuh-subuh, aduh belum baca, aduh Umi berkata, aduh Gusti Abi jangan ada melandong. Jadi obat buat sendiri, karena sebagai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala difirmankan di dalam Al-Quran, wa nunazilul Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran Allah turunkan untuk orang-orang mukmin hanya untuk obat, rahmat, kasih sayang Allah. Allah menyayangi kita, kita sebagai hambanya yang selalu dekat kepadanya, yang selalu membaca firman-Nya. Ngerti atau tidak ngerti, baik atau belum baik bacaannya, tetap kurang muntang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada belajar tafsir di mana-mana, alhamdulillah. Karena bacaan Al-Quran itu Bu, Umi maaf sekarang sedang menyampaikan ilmu yang dikarang oleh nenek. Yang nomor 1 jilid yang nenek karang Keagungan Al-Quran. Yang nomor 2 karangan nenek itu hormatnya kepada sang guru. Yang nomor 3 dahsyatnya godaan setan. Makanya Umi mau cari ke nenek buku masih ada arsipnya apa enggak. Ini jilidnya udah jelek. Itu nenek kan sebelum wafat nenek menerbitkan 4 judul buku. Jadi Umi hanya itu aja yang diajarkan kepada jamaah. Keagungan Al-Quran, kehebatan guru, dahsyatnya godaan setan, itu aja disampaikan. Mudah-mudahan jamaahnya tertarik, senang untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu obat. Ibu hutang, oke boga hutang dipangmayatkan ke Quran.
Benar Umi, baca doa khatmil Quran. Baca doa khatmil Quran, baca terjemahannya. Bayarkan ya Allah utang kami dengan mukjizatnya sehatkan badan kami dengan cahaya Al-Quran. Sederhanakanlah hati kami dengan cahaya Al-Quran. Permudahkanlah segala urusan kami dengan syafaatnya Al-Quran. Yakin kabul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan lupa baca Quran tiap hari. Walaupun ada 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 1 makro, 2 makro, atau 1 juz, tetap kita baca setiap hari. Taruh air, tong kadukun. Ayo naon ibu, ayo naon hajatan ibu, jadi kabul. Kieu ulah magan Allah. Ya Allah ya Rob, sebelum baca Quran ampuni dosaku ya Allah. Dosa kedua orang tuaku ya Allah, dosa anak-anakku ya Allah. Jadikanlah anak-anakku, keturunanku cinta kepada firman-Mu, senang membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa, hanya pertolongan-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami. Al-Fatihah baru kita baca. Jadi ujung-ujungnya Bismillahirrahmanirrahim. Terus jangan ngomong dulu, hati kita berhadapan dulu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah tenang hati kurang. Walaupun corona kembali baju lebaran kajen teuing, kembali sepatu kajen teuing, dan yang peh nastar kajen teuing. Lalu sebut dalam barang kita kemana-mana iya di Imam Sekolah maka ada nastar minum ayah we jamu pakai cabai bawang tomat banjur sejalan tanah. Kita makan modal utang. Beres ibu, jadi jangan lupa membaca Al-Quran. Apalagi disampaikan buat guru-guru kita, buntun wadada kamu buka kamu. Nanti ibu bisa baca keagungannya, kehebatannya guru karena nenek Musyidah Abdullah. Baca itu bukunya, hebatnya Al-Quran, hebatnya guru yang memberikan ilmu Al-Quran, termasuk ibu guru orang ibu guru itu menyampaikan ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan mantena sini itu Allah Husnul Khotimah, ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Kita membaca suratul Fatihah untuk guru-guru kita, untuk Ustaz Toto terutama. Punten, ya Allah ya Rabbi. Jika nama lihat punten, mereka Ustaznya culangan, mereka nolol ibu langsung dari bulan Maret, April, Mei, Juli sudah mau 5 bulan tidak ketemu sama Ustaz sama ibu ke. Ya Allah ya puntennya kami sudah agung-agung. Sebelum kita membaca sholawat, sebelum kita membaca Al-Quran, kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sholawat yang dibaca pada hari Jumat itu insya Allah Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada kita. Amin. Kan ada salah satu keterangan, kalau kita punya diri di hari apa, Al-Quran hari apa, tolong ganti kalau hari Jumat hanya dengan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW dari mulai Kamis ba'da asar sampai Jumat ba'da asar. Terserah sholawatnya mau apa saja. Karena hari Jumat Sayyidul Hajjah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini membaca sholawat bersama-sama. Sholawat kita dibalas oleh Rasulullah menjadikan syafaat buat kita. Dan mudah-mudahan hari ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menerima amal ibadah kita, saum kita, tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita ya Bu ya, fitrah kita, zakat kita, walaupun tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Gantikanlah apa yang telah kami infakkan kepada-Mu ya Allah dengan rezeki yang lebih barokah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli
طريق الشهداء والمجاهدين اللهم اهدنا طريقا مستقيم طريق المشاهدين والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين لك الحمد يا الله ولك الشكر يا الله ولك الحمد يا الله كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا من بديع السماوات والأرض غفرانك ربنا وإليك المسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا التقى وارزقنا الصبر وارزقنا الرضا وارزقنا حب النبي وارزقنا الشفاعة النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وصيامنا صيام الخائفين وركوعنا ركوع المتورعين وسجودنا سجود المتضرعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا وقراءاتنا وتسبيحنا وتهليلنا وصدقاتنا وزكاتنا وفطراتنا ولا تدرك بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة اللهم لا تجعل بدعائك رب شقيا وكلنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين وأكرم المطيع سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا الله سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا الله سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا الله يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمون ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم المشركين وانصرنا على القوم الحاسدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampuni dosa kami, dua orang tua. Mohon doanya dari ibu-ibu semua. Anak saya yang sudah kayaknya udah sampai Tanjung Priuk, perjalanan 4 bulan dari Ternate ke Sula, 13 jam hanya pakai kapal kayu. Mereka huruf beserta jamaah. Ya, orang tua ya Bu ya, mudah-mudahan katanya dari kemarin udah dari Tanjung Perak, mungkin hari ini sampai ke Tanjung Priuk, dan dari Tanjung Priuk ke Bogor, tapi dia tidak bisa pulang ke rumah, tapi di masjid di Empang ada ijtima ulama se-Jawa Barat. Jadi mungkin pulangnya jadi ke masjid, jadi terbawa baper ya, karena 5 bulan anak saya bulan puasa. Kan di sana nggak ada sayuran Bu, di Pulau Sula, Kepulauan Sula, yang bupatinya juga non Muslim, tetapi dia memasukkan orang Islam sampai 3 orang masuk Islam. Di sana kalau ditelepon sayur sama dede, sahur sama apa, nggak ada apa-apa nih, cuma minyak rais kamu. Seorang ibu, dia meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istri, dakwah di sana. Umi mah dakwah dibayar. Anak saya mah enggak Ibu, merupakan pasti di perjalanan 5 bulan tuh kena lockdown ya Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka sehat. Amin. Mudah-mudahan mereka selamat sampai tanah air, dan mudah-mudahan bisa membawa pengalaman, menambah keyakinan, menambah keimanan, dan mudah-mudahan ilmunya menjadi barokah. Amin. Hatur nuhun, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, bisa ketemu kembali di lain waktu dan gelombang yang sama. Ada yang muwaiyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon ke Ustazah Hamzah kalau bisa balik ke orang ilmu atau sadar, mudah-mudahan dengan tadi orang Amin 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 ya Allah. Ya Allah, itu ya Allah, semoga kita Lebaran. Ayo sekarang makin sudah